Halo good people. Selamat datang di podcast DKR Cicalengka. Ini jadi pertemuan pertama kita. Jadi perkenalkan, nama aku Kansa Septin Hairunisa. Dan aku Rahma Hairunisa. Jadi kita adalah Hairunisa Twins karena kita belakangnya sama ya, Hairunisa. Nah, di podcast DKR yang pertama kali ini kita akan bahasin sesuatu yang gak terlalu berat-berat. Mungkin teman-teman juga relate dengan topik yang akan kita bawa hari ini karena kita akan bahasin tentang virtual relationship. Iya, bener banget. Oke, yang pertama menurut Ama apa sih virtual relationship itu? Kalau menurut aku pribadi, hubungan virtual relationship itu kayak apa ya? Kayak sekolah daring kali ya. Gak pernah tatap muka, tapi cuman ketemu di sosial media. Gitu. Berarti mungkin jatuh cinta di dunia maya kali ya? Iya, benar. Menurut Ama, kenapa sih bisa ada fenomena virtual relationship? Kalau menurut aku, virtual relationship itu ada karena mungkin di era pandemi sekarang orang-orang banyak yang main HP gitu, kayak banyak yang gabut gak jelas, banyak sosial media gitu. Terus juga kalau di jam-jam rawan yang tengah malam berasa pengen punya pacar gitu ya, pengen punya teman ngobrol, tapi kadang malamnya doang. Rasa-rasa kayak gitu tuh setelah maghrib doang, kadang-kadang perasaan kayak gitu tuh. Terus juga mungkin karena perasaan kesepian yang akhirnya meskipun virtual tapi rasanya jadi gak nyata tapi berasa ada kan ya. Nah, bener banget. Nah, terus Ama sendiri pernah gak ngerasain virtual relationship? Ayo di sharing ceritanya. Kalau aku pribadi pernah. Pernah? Oke, gimana? Jadi waktu dulu itu ya sebenarnya iseng sih ya, kayak ada temen tuh dia tuh kayak stres banget gitu, dia tuh butuh kayak temen cerita tapi dia tuh nggak mau cerita sama orang yang dia kenal. Nah aku tuh cari kayak istilahnya tuh apa sih, ternyata istilahnya tuh kayak anonimus gitu kan. Nah terus aku cari di internet apa sih aplikasi anonimus tuh, ternyata ada. Nah di situ Oke, lanjut bentar. Nah dari situ aku nyoba pertama iseng sih, cuman bantu temen doang. Ternyata nemu deh. Gitu. Di Telegram? Bukan sih, ada aplikasi di Play Store namanya Gabut. Cocok banget buat kalian yang gabut tapi sangat tidak disarankan. Oke, teman-teman, tadi ada rekomendasi aplikasi dari Rahma, namanya aplikasi Gabut. Iya. Tapi kalau nggak salah di Telegram juga ada, pernah coba nggak? Pernah coba, tapi di Telegram tuh banyaknya apa ya, yang ghosting sama yang yang agak ini ya. Iya. Emang kalau itu tadi Ama bilang di ghosting, emang Ama di Gabut tidak di ghosting? Mungkin enggak sih, malah aku yang gitu. Oke, baik. Kalau aku pernah juga sih iseng main di Telegram sama yang anonimus gitu. Itu kan orangnya random, terus kita kan nggak tahu apa sih data diri si orang yang lagi bicara sama kita. Nah tapi emang bener kalau di Telegram tuh orang-orangnya sangat random dan kebanyakan agak dewasa-dewasa gitu kayak. Jadi serem, jadi langsung di blok aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau senang-senang kayak buat iseng-iseng aja mah ya boleh dicoba, tapi harus tetap hati-hati. Terus aku juga pernah baca tuh di Twitter, katanya dia tuh jatuh cinta secara virtual mungkin ya. Dia kenalan di sosial media, terus setelah itu mah sampai mau menjalani hubungannya tuh serius gitu, maksudnya berlanjut sampai bertahun-tahun. Terus tiba-tiba si cowoknya itu hilang. Setelah dia cari lagi, ternyata orang yang selama ini dia pacarin tuh nggak ada. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia tuh pakai alpha profil orang lain. Terus dia juga dia tuh pacaran tuh bukan jadi jati dirinya gitu loh. Jadi kayak meranin orang lain. Mungkin teman-teman pernah dengar RP? Oh iya. Ya bener. Semacam RP kayak gitu. Tapi si pihak perempuannya tuh nggak tahu kalau itu tuh RP gitu. Maksudnya dia juga nggak tahu. Dia pikir orang yang selama ini pacaran sama dia tuh adalah orang yang benar-benar ada gitu loh. Jadi tuh lumayan serem sih kalau begitu. Nah emang sih, aku juga pernah ngerasain itu. Emang kayak pas tahu keberadaannya emang kayak sakit banget gitu. Oh iya? Pernah. Dan ternyata apa coba? Dan ternyata orang yang aku kagumi selama, ya kalau hubungan sebulan 2 bulan kayak itu mah normal gitu ya, orang-orang yang memasukkan data diri. Ini mah udah hampir 1 tahun lebih. Dan ternyata baru terungkap bahwa dia itu adalah cewek. Iya?
Iya. Yang sama ngobrol itu? Iya. Hah? Dan sumpah pas ditanya, kok kamu kayak gini gitu, dia alasannya cuma gini, karena aku iseng, aku nggak punya temen. Alasan yang sangat impresif. Tapi dari situ aku kayak belajar gitu buat kayaknya dunia virtual buat iseng-iseng doang, terus gak ada yang serius lagi. Buat kalian yang mau mencoba hubungan virtual, coba pikir-pikir lagi. Betul. Terus kan ini tuh istilahnya virtual relationship ya, terus ada juga istilah LDR. Menurut Ama itu dua hal yang berbeda atau gimana? Kalau menurut aku dua-duanya sama, berhubungan dengan jarak ya. Tapi bedanya beda level. Kalau level. Aku juga baca sih di Google. Iya. Katanya kalau yang LDR levelnya tuh ya LDR setidaknya pernah ketemu. Nah, tapi dipisahkan oleh jarak. Sedangkan kalau yang virtual rata-rata dia mah nggak pernah ketemu, sama sekali nggak pernah ketemu. Kadang banyak yang kandas setengah jalan. Terus juga aku punya teman juga yang ngalamin virtual relationship. Tapi anehnya tuh mungkin kita yang gak ngerasain kelihatannya jadi aneh ya, tapi kita juga kan gak tahu yang sebenarnya orang rasain tuh kayak gimana. Tapi dia tuh pacarannya kenalnya tuh belum sebulan, terus tiba-tiba si cowoknya ngajak pacaran, tapi bener-bener bucin gitu loh. Gitu, bener-bener sampai sebucin itu. Padahal setelah jadian pun si cowoknya balasnya tuh 3 hari setelah dia chat, tapi dia tetap jatuh cinta sama orang itu gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum merasakan, kelihatannya fenomena ini aneh, tapi mungkin kalau kita udah rasain juga orang nggak akan paham juga kan apa yang kita rasain begitu. Jadi menurut Ama, apakah Ama menyarankan teman-teman untuk mencoba virtual relationship? Menurut aku jangan sih. Jangan. Kenapa jangan? Mungkin di sisi lain kita nambah relasi pertemanan gitu ya, cuman di sisi lain juga dampak negatifnya tuh banyak banget, kayak segudang dampak negatif gitu. Hanya untuk satu alasan bertahan, kayak buat apa gitu? Buat mending yang nyata-nyata aja. Gitu. Sekarang. Betul ya, harus nyata-nyata. Iya dong. Apalagi yang virtual relationship didukung sama pandemi yang sekarang mungkin ya. Jadi makin banyak orang-orang yang mencoba jatuh cinta di dunia maya. Apalagi banyak aplikasi dating yang sangat mendukung. Terus juga teman-teman harus mempertimbangkan kalau virtual relationship pasti banyak celah untuk berbuat bohongnya, karena kita juga nggak tahu orang yang sedang berhubungan dengan kita itu di dunia nyatanya bagaimana. Terus juga sulit untuk seriusnya karena kita hanya mengandalkan obrolan di chat, di VC mungkin, atau telepon yang gitu-gitu doang. Dan mungkin resiko sakit hatinya juga lebih banyak. Karena balik lagi kita nggak tahu apa yang dia lakukan di balik dunia mayanya gitu. Jadi kemarin kita sempat buka question box di Instagram DKR Cilengka, dan ini ada beberapa Q&A dan sekilas curhatan dari teman-teman. Nah, yang pertama dari Muhammad Iqbal Khairul. Jadi gini, aku kan kenal cewek di Tinder, terus kebetulan jaraknya dekat, cuman sejam di daerah dia. Tapi setiap diajak ketemuan gak mau. Nah, itu cewek sebenarnya kenapa ya? Diajak ketemuan gak mau, tapi relationship mau. Aduh, gimana nih menurut Hakansa? Kalau menurut aku mungkin ada beberapa hal yang bikin ceweknya gak mau ketemu, tapi ini juga jadi sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi, karena meskipun dimulai dari virtual relationship, tapi kan tidak akan selalu virtual. Jadi sih kalau misalkan tujuannya emang serius, emang mau sampai nikah virtual kan tidak mungkin ya. Jadi ya mungkin dibicarakan lagi Kak Iqbal, siapa tahu pasangannya ingin bertemu, atau tanyakan juga kenapa malah tidak mau bertemu begitu. Nah iya. Yang kedua ada dari Anon, ini nggak ada namanya. Mau curhat dong, kenapa ya dia bisa bikin nyaman gitu loh dengan perlakuannya. Dia yang aku salah baca ya nadanya. Oke, yang kedua ada pertanyaan dari yang tidak ada namanya. Mau curhat dong,
kenapa ya dia bisa bikin nyaman gitu dengan perlakuannya yang dia selalu ada buat kita, tiap pagi diucapin, dikasih perhatian, obrolannya nyambung, sampai lupa kita belum pernah ketemu dan kita kenal lewat dating apps yang dimana dia pasti bukan chat aku doang. Menurut Awa gimana nih? Kenapa ya dia bisa bikin nyaman? Karena gimana ya? Karena mungkin meskipun orangnya tidak nyata dan tidak ada di samping kita, tapi karena balik lagi yang tadi selalu ada meskipun virtual, mungkin kerasa ke kamunya, ini yang bertanya, mungkin kerasa ke kamunya jadi sesuatu yang nyata, perhatiannya dan lain-lainnya kan, meskipun virtual tapi perasaannya nyata gitu. Iya, kalau kata temen aku nih, katanya hati itu kompleks, jadi bisa jadi yang deket itu kita nggak suka, sedangkan kita sukanya sama yang jauh. Jadi nggak ada yang bisa nebak, meskipun perasaan emang bisa kayak direncanakan, tapi tidak bisa diatur urusan hati. Betul. Lanjut. Dari siapa ini? NU. Gak tahu, ini susah. Ada cowok nembak aku, tapi aku ragu karena nggak bisa LDR-an. Jadi aku harus gimana? Mungkin pernah nonton film Gis and Ann? Pernah sekilas. Oke. Jadi kalau dari film yang aku tonton, di situ disebutin kalau 85% 85% itu hubungan virtual, 85% hubungan LDR itu gagal dan 15%-nya tidak berhasil. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya komitmen yang baik dan kuat, mungkin bisa dicoba, tapi diusahakan saja karena cinta itu butuh perjuangan kan katanya. Jadi siapa tahu LDR adalah salah satu cara teman-teman berjuang gitu. Ya, tapi kalau menurut aku, kalau misalkan kamu masih ragu, jangan nerima gitu. Ya. Karena kalau misalkan kita nerima, kitanya biasa aja, dianya ada rasa kayak gitu. Jadi menyakiti salah satu hati tanpa kita sadari. Iya betul. Terus kamunya juga jadi ngebohongin diri sendiri ya nggak sih kalau kayak gitu. Bener banget. Oke. Mungkin ada apa sih? Oke, mungkin ada kata-kata kesimpulan dari Kak Rahma tentang podcast kita hari ini. Kalau kesimpulan dari aku, hubungan virtual relationship itu boleh-boleh saja jika kalian kuat mental. Kuat mental. Karena kalau nggak kuat mental, ya akan beribet gitu. Kalau dari aku mungkin kalau teman-teman merasa virtual relationship-nya masih sehat dan masih bisa dijalani, kita nggak pernah tahu juga kan perasaan dan hati seseorang kayak gimana. Yang menurut orang lain aneh, kalau teman-teman merasa senang dan aman di situ, silahkan dijalani, tapi silahkan juga dinikmati, tapi jangan lupa juga untuk selalu hati-hati. Oke, jadi itu dia podcast kita kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Teman-teman bisa request mau bahas apa di kolom komentar atau Di follow DM. juga ya ke Instagram DKR Cicalengka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau teman-teman suka konten ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye!